Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ica Penina dari kelompok 1 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 rekan kelompok saya, yaitu yang pertama. Hai, perkenalkan nama saya Indah Permata Saimima. Hai, perkenalkan nama saya Hastuti Ranuan. Hai, perkenalkan nama saya Winnie Kisaputra. Adapun latar belakang dari materi presentasi kami yaitu pengendalian manajemen tidak hanya penting bagi perusahaan manufaktur, tetapi juga bagi sektor jasa yang memiliki karakteristik operasional berbeda. Dengan meningkatnya jumlah dan peran sektor jasa, seperti pendidikan yang sejak awal abad ke-20 hingga 2003 mengalami pertumbuhan lapangan kerja 2 kali lipat dibanding sektor manufaktur, maka kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen yang efektif di sektor jasa menjadi semakin penting untuk mendukung keberhasilan manajemen organisasi. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan materi terkait pengendalian organisasi jasa yang akan dibahas lebih jelas oleh rekan kelompok saya, Indah Permata Saimima. Kepada Indah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang pengendalian organisasi jasa. Pengendalian pada organisasi jasa bertujuan memastikan layanan memenuhi standar pelanggan melalui pengukuran kinerja, upah balik, pengelolaan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi dan pelatihan. Organisasi jasa adalah wadah kerja sama sistematik untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik organisasi jasa secara umum. Pengendalian manajemen dalam industri jasa cukup berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur, yang mana karakteristik dari organisasi jasa yaitu: pertama, ketiadaan persediaan pangan. Kedua, padat karya. Ketiga, kesulitan dalam mengandalkan kualitas. Keempat, organisasi multi-unit. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan kelompok saya Indah yang sudah membahas materi terkait pengendalian organisasi jasa, yang dimana di dalam itu ada karakteristik organisasi jasa secara umum. Nah, sekarang kami akan membahas materi yang kedua, yaitu materi tentang organisasi jasa profesional. Untuk materi ini akan dibahas lebih jelas oleh rekan kelompok saya, Saudara Winky. Kepada Saudara Winky, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan materi organisasi jasa profesional, di mana organisasi jasa profesional merupakan organisasi yang menghasilkan produk jasa khusus atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga profesi tertentu. Yang pertama, karakteristik khusus organisasi jasa profesional. Di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sasaran. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, pengukuran input dan output. Yang keempat, perusahaan kecil. Yang kelima, pemasaran. Baik, materi yang kedua, sistem pengendalian manajemen organisasi jasa profesional. Ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, penentuan harga. Dan yang kedua, pusat laba dan penetapan harga transfer. Yang ketiga, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Yang keempat, pengendalian operasi. Dan yang terakhir, pengukuran dan penilaian kinerja. Baik, ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan kelompok saya Winky yang sudah membahas materi tentang organisasi jasa profesional, yang dimana organisasi jasa profesional merupakan organisasi yang menghasilkan produk jasa khusus atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga profesi tertentu. Nah, sekarang kami akan membahas materi yang ketiga, yaitu materi tentang organisasi jasa keuangan. Untuk materi ini akan dibahas lebih jelas oleh rekan kelompok saya Indah. Kepada Indah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu adalah organisasi jasa keuangan. Organisasi jasa keuangan merupakan organisasi atau perusahaan yang menaungi pengelolaan dana atau uang. Organisasi jasa keuangan ini meliputi bank komersial dan institut penghematan. Terus ada juga perusahaan asuransi dan perusahaan efek.
Perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara dan yang bertindak sebagai pemindai risiko, serta yang lainnya adalah pedagang. Baik, materi selanjutnya yaitu sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan ini merupakan tulang punggung perekonomian Amerika dan dunia. 30 tahun yang lalu, industri seperti bank komersial, bank investasi, broker retail, dan asuransi masih beroperasi secara terpisah dan berspesialis pada bidang masing-masing. Perusahaan-perusahaan ini umumnya hanya berkompetensi dalam lingkungan nasional dan belum melakukan integrasi lintas sektor. Adapun karakteristik khusus organisasi jasa keuangan, yaitu aktivitas moneter, kedua imbalan risiko, ketiga jangka waktu transaksi, dan yang terakhir adalah teknologi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan kelompok saya Indah yang sudah membahas tentang organisasi jasa keuangan, yang dimana organisasi jasa keuangan merupakan organisasi atau perusahaan yang mengenangani pengelolaan dana atau uang. Organisasi jasa keuangan ini meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Nah, sekarang kami akan membahas materi yang keempat, yaitu tentang materi organisasi jasa perawatan kesehatan. Untuk materi ini akan dibahas lebih jelas oleh rekan kelompok saya Hastuti. Kepada Hastuti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu organisasi jasa perawatan kesehatan. Organisasi jasa perawatan kesehatan adalah organisasi atau perusahaan yang menangani masalah kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan ini terdiri atas rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa. Bagian pertama, karakteristik khusus organisasi perawatan kesehatan. Bagian A, masalah sosial yang sulit. Banyak masalah sosial akan bahkan sudah terjadi pada organisasi perawatan. Masyarakat akan lambat laun mulai memahami bahwa fakta sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang tidak berjalan, biaya pelayanan akan terus meningkat. Bagian B, perubahan dalam bauran penyediaan layanan. Dalam kenaikan keseluruhan dan biaya layanan kesehatan, perubahan yang signifikan telah terjadi dalam cara bagaimana pelayanan kesehatan diberikan, yang menyebabkan akibatnya dalam hal kelayakan serta penyediaan layanan. Baik, bagian C, pembayaran pihak ketiga. Program terbesar dari pemerintah adalah Medicare, sebuah program pemerintah federal yang menyediakan dukungan bagi orang berusia 56 tahun ke atas. Bagian D, profesional. Loyalitas utama profesional adalah kepada profesi dan bahkan kepada organisasi. Bagian E, pentingnya pengendalian kualitas. Industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia, jadi kualitas layanan yang diberikannya merupakan hal yang paling penting. Yang kedua, proses pengendalian manajemen organisasi perawatan kesehatan. Pergeseran dalam bauran produk dan layanan, serta juga karena peningkatan kualitas dan biaya peralatan yang baru, maka proses perencanaan strategi di rumah sakit menjadi sangat penting. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan kelompok saya Hastuti yang sudah membahas materi terkait proses pengendalian manajemen organisasi perawatan kesehatan, yang dimana karena pergeseran dalam bauran produk dan layanan, serta juga karena peningkatan kuantitas dan biaya peralatan baru, maka proses perencanaan strategis di rumah sakit menjadi sangat penting. Salah satu proses perencanaan strategis tersebut adalah anggaran. Nah, dalam proses penyusunan anggaran tahunan ini dilakukan secara konversional. Nah, adapun kesimpulan untuk materi kami yaitu pengendalian manajemen pada organisasi jasa berbeda bila dibandingkan dengan organisasi manufaktur. Hal ini disebabkan ketiadaan persediaan penyangga pada organisasi jasa, kesulitan mengukur kualitas, dan pada umumnya perusahaan jasa cenderung merupakan padat karya.
Organisasi profesi tidak mempunyai tujuan utama untuk memperoleh kembalian dan investasi yang dilakukan. Para profesional memiliki karakteristik perilakunya sendiri, pengukuran outputnya biasanya subjektif, dan tidak ada garis yang tegas antara aktivitas pemasaran dan produksi. Organisasi perawatan kesehatan harus menyesuaikan diri pada kenyataan bahwa sistem yang ada saat ini tidak mampu bekerja dengan baik. Baik, demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.